Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan happy jika kamu terus meratapi perpisahan dengannya, tapi dia bisa gila betulan jika melihatmu bahagia. Ya. Nah, banyak orang yang kemudian memilih strategi untuk menyentuh hati mantannya agar mau balik kepada dia, maka dia curhatnya yang susah-susah terus. Curhat tidak punya duit, ya. Curhat lagi kurang sehat dan seterusnya. Harapannya kalau curhat yang seperti itu mantannya akan datang menyesal, ya. Dia curhat misal sakit-sakitan, mantannya akan datang menyesal bawa buah gitu kan, dan minta untuk kembali bersama dia lagi. Mungkin saja di sinetron atau di novel-novel atau di film ada yang seperti ini, ya. Tetapi apakah di dunia nyata ada yang seperti ini? Paling tidak saya belum pernah ketemu yang seperti ini. Karena saya lihat ya ada sejak zaman saya masih muda sekali, ya, sampai sekarang sudah ya cukup senior lah, ya, 46 tahun. Jadi saya sering tuh ya di usia 46 tahun ini melihat misal ada suami istri bercerai. Nah, nanti suaminya ya cerita bahwa kurang sehat, ya, lagi berobat ke dokter dan seterusnya tuh. Apakah kemudian bekas istrinya peduli? Ya, enggak. Ya diabaikan saja, ya, curhatnya tadi. Kan gitu. Malah bisa saja kan tidak sakit, tetapi ya mengaku-ngaku sakit begitu nanti malah jadi sakit betulan tuh, karena sama dengan mendoakan diri sendiri. Ya, apalagi zaman saya masih muda dulu, ngelihat yang seperti itu sering banget. Ya, berpisah dengan pacarnya, ya. Jadi di zaman saya masih muda itu juga pacaran tuh sangat banyak yang melakukannya, ya. Mbok yo dinasehati pacaran itu banyak mudaratnya, pacaran itu takrob zina dan seterusnya. Orang tidak peduli. Nah, begitu diputus pacarnya, nanti menghilang, tidak kuliah sebulan. Berharap pacarnya datang ke kos-kosan, bawa buah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi realitanya tidak demikian. Kalau mantan itu tahu sakit betulan, dia malah merasa beruntung. Karena orang kan tidak mau repot. Ya, punya pasangan sakit-sakitan itu orang tidak mau. Orang maunya itu yang sehat, senang-senang, produktif, menghasilkan banyak duit, bisa belikan macam-macam, jalan-jalan ke Eropa dan seterusnya dan seterusnya, ya. Nah, juga ketika curhatnya tadi tidak punya duit, menganggur dan seterusnya dan seterusnya. Padahal dia punya duit, padahal dia tidak menganggur, cuman untuk menyentuh hati mantannya, nanti malah bisa nganggur betulan tuh. Karena sama saja dengan dia mendoakan dirinya sendiri, ya, atau mengutuk dirinya sendiri biar jadi menganggur dan seterusnya. Ketika mantannya tahu, oh ternyata pengangguran tuh sekarang, ya, apa kemudian dia tersentuh? Enggak. Misalkan ada tuh, ya, dia cuman dimanfaatkan saja, diporotin duitnya, setelah itu mantannya mencampakkan dia. Nah, dia mulailah curhat di media sosial. Ketika aku masih punya uang, engkau mencintaiku. Ketika aku tidak punya uang,
engkau mengkhianatiku, ya. Kalau orang dulu tuh mengatakan, ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang, kan gitu. Nah, jadi apakah kemudian mantannya, aduh menyesal ya sudah morotin duitnya. Nah, ini saya kembalikan duitnya ya. Saya akan eh, bersama kamu terus ya. Saya tidak mencintai kamu karena duitmu, tapi saya betul-betul mencintai kamu. Apa ada yang seperti itu? Kan tidak ada. Wong dia mau deket-deketan itu ya karena melihat duitnya banyak ya. Orang yang matre, ketertarikannya itu cuman karena faktor duit. Ketika ada duit, maka dia akan berpura-pura mencintai. Maka kadang-kadang ya, kalau orang itu cuman mau memanfaatkan, maka bisa terlihat sebenarnya tandanya. Dia akan mencintai itu berlebihan, ya. Dia akan terus tuh ya mengatakan kata-kata cinta yang membuat orang jadi terbuai, ya. Apalagi orang yang belum punya pengalaman nih, ya, baru pertama kali merasakan jatuh cinta, ya sudah tuh. Begitu dia bilang I love you forever, tapi minta anu dong bang, minta sepatu baru, beli sepatu baru. I miss you so much. Habis itu minta beli tas baru, beli tas baru. I miss you forever. Ya, habis itu minta bayarin SPP kuliah, bayar SPP kuliah. Kan seperti itu. Apakah kemudian dia akan bertahan? Misal setelah abangnya ini, cowoknya ini mulai mengeluh, kok tabungan cepat banget ya habisnya ya. Kok sekarang bekerjanya tidak maksimal lagi ya. Kalau kemarin kan bisa full tuh nyari duit lah, sekarang kemana-mana minta diantar jemput ya. Jadi ini sebenarnya saya ini orang yang dicintai kah? Apakah dia cuman butuh driver saja kan gitu. Nah, jadi ketertarikannya cuman karena faktor duit. Begitu mendengar keluhan duit habis, dia akan pergi. Ya. Nah, maka ketika orang memilih strategi meratapi perpisahan, maka apakah mantannya akan tersentuh, menyesal, dan minta balik lagi? Jawabannya sepertinya tidak. Ya, justru mantannya akan merasa beruntung berpisah dengan dia. Ya, aduh, ternyata memang betul duitnya cuma segitu katanya ya. Coba kalau terus bertahan nih, bukannya tambah tabungan, malah dia minta duit nih nanti, kan gitu. Nah, jadi ketika mantan itu melihat kita susah, dia tidak akan pernah tersentuh untuk kembali kepada kita. Ketika mantan itu melihat kita susah, dia justru merasa bahwa dia sangat beruntung berpisah dengan kita. Ya. Dan sebaliknya, saat mantan melihat kita sukses, baru tuh dia menyesal. Sudah memilih berpisah dengan kita. Saat mantan melihat kita jadi kaya raya, nah itu mantan bisa stres tuh. Mungkin sampai gila betulan tuh, ya. Melihat kita bahagia, melihat kita sukses, melihat kita kaya raya. Jadi menyesalnya itu bisa membuat dia sampai depresi itu. Aduh, kenapa memilih berpisah ya? Coba kalau tidak berpisah, mesti hidupnya akan enak bersama kita. Coba kalau tidak berpisah, dia bisa mendapatkan apa saja ya. Dia akan menyesali betul ya pasangan yang dia pilih pada saat ini dengan mengkhianati kita. Nah, jadi
Itu yang terjadi pada mantan. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa ya, insya Allah video ini kita tayang hari Jumat malam tanggal 16 Mei 2025. Nah besoknya insya Allah hari Sabtunya tanggal 17 Mei 2025 kita ada webinar ya. Temanya sudah berdoa berbulan-bulan agar mantan kembali, tapi belum ada tanda-tanda doa akan terkabul atau belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul ya. Nanti yang mau minta didoakan, nanti kita bacakan doa memindahkan rasa cinta dan kangen di hati kita ke hatinya mantan. Karena kangen itu kan melelahkan ya. Jadi biar mantan saja yang kangen dan kita bisa fokus kepada pekerjaan kita, kepada ibadah kita, kepada pendidikan kita. Nah, biar mantan yang kangen dan ngejar-ngejar kita. Amin. Yang mau tanya-tanya di luar tema juga boleh, insya Allah kalau ada ilmunya nanti kita bahas bersama-sama ya. Yang mau curhat juga boleh ya. Nanti informasi dan pendaftaran bisa ke nomor official kita yang ada di bawah ini ya, chatting WhatsApp ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi mantan akan menderita, menyesal, bahkan sampai depresi, bahkan mungkin bisa sampai gila betulan kalau melihat semakin sukses kita, semakin mapan kita ya. Maka karena itu ketika kita misal posting sesuatu di media sosial, sebagai manusia biasa itu ya, hidup kita itu ya naik turun ya, seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang senang, kadang susah, kadang banyak duit, kadang bokeh, dan seterusnya. Itu manusiawi. Ya. Karena itu kalau ingin melihat mantan bahagia, nah postinglah yang susah-susah. Tapi kalau ingin melihat mantan susah, maka postinglah keberhasilan kita dan rahasiakan apa yang menjadi kesusahan dan keluhan-keluhan kita. Nah, jadi kita posting yang cakep-cakep saja, yang sukses-sukses saja, yang berhasil-berhasil saja. Yang susah-susah cukup menjadi rahasia kita. Cukup kita yang tahu, ya. Orang lain tidak perlu tahu, karena mereka kalau tahu membantu tidak, malah mereka jadi happy, kan gitu. Nah, jadi ketika mantan tahu betapa bahagianya kita, maka mantan jadi amat sangat menderita. Kenapa? Karena orang yang mengkhianati itu di hatinya salah satunya ada penyakit hasad. Nah, jadi hasad itu ya suka melihat orang susah dan susah melihat orang bahagia. Maka kita diajarkan intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibekum syai'atu yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tapi jika kamu mendapatkan kesusahan, mereka jadi bergembira karenanya. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.